Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, di sini Ana Windila Rahmadin dari kelas S 2020B. Ana akan menjelaskan sedikit tentang fatwa-fatwa zakat MUI. Nah, sebelumnya sebagaimana yang kita tahu, zakat itu mempunyai beberapa arti, atau salah satunya yaitu ada an-nama atau pertumbuhan dan berkembangan, terus juga at-tahru atau at-taharatu itu artinya kesucian, terus juga al-barokah atau artinya keberkahan, kathrah al-khair atau banyak kebaikan, dan aslahu atau artinya keberesan. Nah, maka sesuatu itu zakat itu apabila ia tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi sifat zakah itu artinya orang itu baik. Sedangkan zakat secara istilah itu ada perbedaan pendapat dari para ulama. Nah, tapi prinsipnya sama, yaitu zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah Ta'ala. Menurut Shaltut, zakat itu adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat. Nah, kata pemberian dan hak kepemilikan tidak termasuk di dalamnya, sesuatu yang hukumnya boleh. Oleh karena itu, jika seseorang memberi makan kepada anak yatim dengan niat zakat, maka tidak cukup dianggap zakat, kecuali jika orang tersebut menyerahkan makanan kepada anak yatim itu sebagaimana jika orang tersebut memberi pakaian pada anak yatim. Hal itu dengan syarat anak yatim tersebut memahami dengan penerimaan barang. Maksudnya dia paham kalau misalnya ini tuh maksud bagian dari zakat gitu. Lain halnya jika orang tersebut dikenai hukuman atau keputusan untuk memberi nafkah anak-anak yatim. Kata sebagian harta atau mengeluarkan tidak memasukkan itu manfaat barang atau harta. Kalau seseorang membiarkan orang fakir tinggal di rumahnya selama setahun sembari niat berzakat, maka ini tidak cukup menjadi zakat orang tersebut. Bagian tertentu maksudnya kadar yang harus dibayar atau dikeluarkan harta tertentu adalah nisab yang telah ditentukan menurut syara. Orang tertentu adalah orang-orang atau sekelompok orang yang berhak menerima zakat sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 60. Harta yang dikeluarkan dalam syara dinamakan dengan zakat karena akan menambah barang yang dikeluarkan dan menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah itu sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah suci, dan akan menambah kebaikan. Zakat bisa menyucikan dosa dari orang yang mengeluarkannya, mengembangkan pahala dan hartanya. Zakat menurut syara juga dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili adalah hak yang wajib pada harta. Lalu Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta atau al-amwal itu merupakan bentuk jamak dari kata mal, dan mal bagi orang Arab itu bahasanya sebagaimana yang Al-Quran turunkan itu artinya segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ibnu al-Ashar sebagaimana dikutip Yusuf Al-Qaradawi mengungkapkan bahwa harta itu Ibnu al-Ashar sebagaimana dikutip Yusuf Al-Qaradawi itu mengungkapkan bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak,
tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki. Ulama lain mengatakan sebagaimana yang dikutip Zarqa dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami, itu menyatakan bahwa harta itu adalah segala yang diinginkan oleh manusia dan dimungkinkan menyimpannya sampai waktu yang dibutuhkan. Lalu sebagian ulama lain juga menambahkan pengertian dengan menyatakan bahwa harta itu di samping diinginkan oleh manusia juga dimungkinkan untuk diperjualbelikan dan atau untuk dimanfaatkan. Secara bahasa dalam Al-Quran terdapat beberapa kata yang walaupun mempunyai arti yang berbeda dengan zakat, tetapi kadangkala dipergunakan untuk menunjukkan makna zakat, yaitu infak, sedekah, dan hak. Sebagaimana dinyatakan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34, 60, dan 103, dan Quran Surah Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah wabashshirhum bi'adzabin alim. At-Taubah ayat 34. Lalu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha al mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil wa fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. At-Taubah ayat 60. Wa atu haqqahu yawma hasadih. Al-An'am ayat 141. Nah, pergunakannya kata-kata tersebut dengan maksud zakat karena memiliki kaitan yang sangat kuat dengan zakat. Zakat disebut sedekah karena hakikatnya zakat itu adalah penyerahan harta untuk kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat disebut sedekah dalam surah At-Taubah ayat 60 dan 103 karena memang salah satu tujuan utama zakat adalah untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bukti kebenaran keimanan sedekah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajarannya. Zakat juga disebut itu merupakan ketetapan yang bersifat pasti atau hak zakat itu merupakan ketetapan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya atau mustahik. Nah, zakat menurut Al-Quran juga disebut sedekah sehingga Al-Mawardi mengatakan sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah. Berbeda nama tapi artinya sama. Qadhi Abu Bakar bin Arabi seperti dikutip oleh Yusuf Al-Qardawi mengemukakan pendapat yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan sedekah. Jadi kata sedekah ini berasal dari kata sidq, benar dalam hubungan dengan jalannya perbuatan dan ucapan serta keyakinan. Nah, huruf dari o, dal dan sin ini bermakna terwujudnya sesuatu oleh sesuatu atau membantu terwujudnya sesuatu itu. Contohnya sidak mahar untuk perempuan, yaitu terwujudnya dan diakuinya sah hubungan suami istri dengan diterimanya mahar, terlaksananya perkawinan dan ucapan serta keyakinan. Pengertian zakat memang berubah sesuai dengan perubahan tasrifnya atau katanya. Banyak kata sedekah dalam hal berbicara berarti benar, dan bentuk kata tasaddaqa dalam hal kekayaan berarti dizakatkan. Sedangkan bentuk kata asdaqa kepada perempuan berarti membayar mahar kepada perempuan tersebut. Perubahan tasrif itu dimaksudkan untuk menunjukkan arti tertentu setiap kasus dan diungkapkannya dengan semua akar kata sodak. Dimaksudkan untuk menunjukkan perbuatan menyedekahkannya itu.
bahwa orang yang yakin di hari kebangkitan ada, negeri akhirat adalah negeri tujuan, dan dunia adalah jembatan untuk akhirat. Menjadi gerbang kejahatan maupun kebaikan, maka orang itu tentu akan bekerja dan mengorbankan apa yang diperolehnya di dunia untuk kepentingan akhirat tersebut. Tetapi bila tidak yakin, ia tentu akan kikir, cenderung memburu dunia dan tidak peduli dengan akhirat. Nah, menurut Yusuf Al-Qaradawi, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kata memberi dengan kata membenarkan dan kikir itu dengan dusta dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Surah Al-Lail ayat 5-10. Dengan demikianlah sedekah atau zakat berarti bukti bahwa zakat itu membenarkan iman adanya hari kiamat. Zakat kelak akan menjadi saksi bagi pemilik harta bahwa dia adalah orang yang memiliki keimanan yang benar, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-sadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti. Nah, kedudukan zakat kita membicarakan kedudukan zakat dalam Al-Quran. Berbicara tentang zakat, sesungguhnya turut memperbincangkan hubungan antara manusia antara manusia atau kemanusiaan. Nah, suatu kenyataan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang tidak sama. Ada yang kaya, ada yang miskin, memerlukan di mana yang miskin memerlukan orang kaya dan yang kaya memerlukan orang yang miskin. Ini berarti adanya hubungan timbal balik atau simbiosis mutualisme yang tak terhindarkan. Salah satu fungsi zakat adalah merajut hubungan kedua belah pihak agar kehidupan berjalan dengan harmonis. Oleh karena itulah persoalan ini bukan saja menjadi perhatian agama Islam, tetapi semua agama samawi. Bahkan agama Ardi pun juga memberikan penekanan agar orang-orang kaya tidak bertindak semena-mena. Hal ini senada dengan pernyataan Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan bahwa agama-agama langit sesungguhnya yang lebih kuat dan lebih dalam seruannya atau ajakannya itu daripada buah pikiran filsafat, agama ciptaan dan ajaran apapun dalam melindungi orang-orang miskin dan lemah. Dan tidak terbayangkan bahwa andai Nabi ini tidak berisi segi kemanusiaan, maka dalam Al-Quran juga tidak mungkin ada zakat. Nah, bila kita meriksa Al-Quran, kita temukan sejumlah ayat yang berbicara tentang masalah ini melalui para nabi. Dan ditinjau dari segi lafaz ayat, kata az-zakah atau zakat disebutkan oleh Allah sebanyak 32 kali dalam Al-Quran, yaitu mengikuti kata as-shalah sebanyak 26 kali dalam satu ayat, dan 6 kali az-zakah disebutkan terpisah dengan kata as-shalah atau salat atau tidak pada ayat yang sama, yaitu seperti itu. Nah, maka dapat dipahami bahwa menunaikan zakat itu hukumnya wajib dan menjadi sifat orang yang beriman serta membuang sifat-sifat orang musyrik. Para ulama semenjak zaman sahabat sudah memperingatkan satu hal penting, yaitu bahwa Al-Quran selalu menghubungkan zakat dengan sholat dan jarang sekali menyebutkan tanpa sholat itu. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalian diperintahkan mendirikan sholat dan membayar zakat. Siapa yang tidak berzakat berarti tidak ada arti sholat baginya. Nah, Ibnu Zaid juga pernah berkata bahwa sholat dan zakat diwajibkan bersama, tidak secara terpisah-pisah. Kemudian ia membaca bila mereka bertaubat, mendirikan sholat dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama. Sholat tidak akan diterima tanpa zakat. Selamat bagi Abu Bakar yang mengerti benar tentang masalah ini, katanya, menunjuk ucapan Abu Bakar, saya tidak memisah-misahkan dua hal yang disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Yusuf Al-Qaradawi menyatakan bahwa surah At-Taubah adalah salah satu surah dalam Al-Quran yang menumpahkan perhatian besar pada zakat. Di antaranya dalam ayat-ayat permulaan surah itu, di dalamnya Allah memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh karena sudah diberi keleluasaan bergerak dan sudah diperintahkan memilih apa yang mereka nilai baik dan mereka nilai buruk. Yang kedua, itu dalam surah itu Allah Subhanahu wa taala mengomentari orang-orang yang mengamalkan masjid, yakni orang-orang yang mendapat restu Allah. Yang ketiga, mengancam
Allah mengancam orang-orang penimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan hak Allah. Yang keempat, terdapat penjelasan tentang orang-orang yang adalah sasaran penerima zakat, yaitu sedekah. Penjelasan ini merupakan tampikan untuk buat orang-orang rakus yang ludahnya meleleh melihat kekayaan zakat tanpa hak. Nah, lalu yang terakhir Allah menjelaskan institusi-institusi masyarakat Islam. Yang kelima, Allah menjelaskan institusi masyarakat Islam. Lalu yang keenam, Allah memberikan instruksi kepada Rasulnya dan semua orang yang bertugas memimpin umat manusia sesudah beliau. Nah, maka dari itu yang dimaksudkan bahwa Allah telah mengutus Nabi untuk memperingati tentang hal zakat ini, namun juga Allah mengutus bahwa para pemimpin-pemimpin selanjutnya harus menjalankan dan mengingat bahwa zakat akan kewajiban zakat ini. Nah, mungkin itulah hal-hal penting yang ditumpahkan dalam surah At-Taubah tentang zakat. Nah, lalu zakat ini juga dibahas dalam As-Sunnah. Zakat adalah rukun ketiga dari 5 rukun Islam. Nah, zakat ini disyariatkan pertama kali ketika di Mekah, namun belum ditentukan harta yang wajib untuk dizakati dan kadarnya. Nah, pada tahun kedua Hijriah, atas pendapat yang masyhur, dikatakan bahwa jenis zakat, kadar, dan ketentuannya dijelaskan secara terperinci. Ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib dalam bentuk perintah tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah misalnya terdapat pernyataan berikut: dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Juga terdapat berbagai bentuk pernyataan dan diungkapkan yang menegaskan wajibnya zakat tersebut. Selain Al-Quran yang cukup banyak berbicara tentang zakat, hadis Nabi SAW pun juga sangat banyak memperbincangkan tentang zakat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Rawahul Bukhari. Islam dibangun atas 5 pondasi: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu adalah konstitusi dan sumber perundang-undangan Islam yang utama. Nah, oleh sebab itu Al-Quran hanya mengandung asas-asas dan prinsip-prinsip umum tentang suatu masalah, tidak menegaskan secara mendetail dan terperinci, kecuali apabila terdapat hal-hal yang dikhawatirkan akan menimbulkan keraguan dan kekacauan. Nah, dalam kondisi seperti ini, sunnah atau hadis itu merupakan interpretasi lisan dan pelaksanaan konkret apa yang dinyatakan Al-Quran itu, menjelaskan yang belum jelas, mempertegas yang belum tegas, memberi batasan yang masih samar, dan memperkhusus apa yang masih terpantau umum. Allah berfirman, "Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan." Nah, dalam masalah ini, sunnah datang memperkuat Al-Quran tentang kewajiban zakat. Banyak hadis yang berbicara mengenai hal ini, seperti sabda Nabi SAW ketika beliau mengutus Mu'az bin Jabal untuk menjadi qadhi atau hakim di Yaman, dengan sabdanya sebagaimana maksud hadis di atas. Nah, hadis ini secara jelas mengajarkan kepada kita bahwa apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka hadis pun memerintahkannya pula. Umat Islam harus menjalankan perintah yang hadis sebagaimana hadis ajarkan, dan juga perintah yang telah dimaktubkan dalam Al-Quran. Nah, hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 7, yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah karena sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Lalu kita berlanjut ke hukum zakat. Nah, para ulama sepakat bahwa membayar zakat ini hukumnya wajib, yaitu berpahala jika dilaksanakan dan berdosa jika ditinggalkan. Nah, banyak ayat Al-Quran atau hadis yang menegaskan kewajiban ini, antara lain
Surah Al-Baqarah ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Lalu surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Dan yang lain sebagainya. Nah, jika dilihat dari tekstual surah Al-Baqarah ayat 43 ini dan dari hadis Nabi Muhammad SAW, itu jelas dan terang benderang bahwa zakat itu hukumnya wajib, artinya berpahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Nah, jika orang-orang kaya menolaknya, maka ini bisa diambil secara paksa, bahkan dianggap kafir bagi yang mengingkari kewajibannya. Orang yang tidak mau membayar zakat sementara harta yang dimilikinya sudah memenuhi persyaratan tertentu, maka mereka akan mendapat azab di akhirat. Nah, ya. Sekarang berlanjut zakat fitrah dan landasan hukumnya. Sebagaimana kita tahu, zakat itu ada terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Yang mana zakat fitrah ini selalu kita laksanakan pada saat awal Syawal ya, atau misalnya Ramadan. Pembayarannya dilakukan di akhir Ramadan atau sesaat sebelum sholat Idul Fitri berlangsung. Lalu juga ada zakat mal, ini zakat dari harta yang kita miliki agar bisa dizakatkan, baik itu dari harta emas atau perak ataupun perniagaan ataupun peternakan dan lain sebagainya. Nah, lalu sebagaimana kita tahu, hari raya itu adalah hari kegembiraan dan bersukacita tahunan, karena kegembiraan itu harus ditebarkan kepada seluruh anggota masyarakat muslim dan muslimah. Nah, maka kita tidak boleh membiarkan rasa bahagia ini tertumpuk di salah satu sisi saja. Maksudnya tidak boleh hanya dirasakan oleh orang kaya saja, namun orang yang kurang mampu juga harus mendapatkan pokok pada hari raya tersebut. Maka tepatlah dengan hikmah syariat mewajibkan sesuatu bagi pemenuhan kebutuhan orang-orang itu dan pencegahannya meminta-minta. Orang miskin akan merasa bahwa masyarakat tidak membiarkan urusannya, tidak melupakannya pada hari yang berbahagia dan agung itu. Nah, makna zakat fitrah itu zakat yang disebabkan diwajibkannya karena futur, adanya futur atau berbuka puasa dalam bulan Ramadan. Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadan untuk menyucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makan pada orang-orang miskin serta mencukupkan mereka dari kebutuhan dan meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Nah, zakat fitrah ini wajib ditunaikan setiap orang muslim yang merdeka dan memiliki makanan pokok melebihi kebutuhan diri sendiri dan keluarga untuk sehari semalam. Nah, di samping itu ia juga wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istrinya, anak-anaknya, pembantunya bila mereka muslim. Nah, kelebihan makanan pokok tidak termasuk rumah, perabotan, dan kebutuhan produk lainnya. Nah, barang siapa yang punya rumah untuk dihuninya, pakaian yang dipakai, ternak yang ditunggangi atau kendaraan, buku-buku yang perlu dipelajari atau dihafal, maka tidak perlu disewakan ataupun dijual untuk dapat membayar zakat fitrah. Nah, dengan sebab itu, maka tidak wajib zakat fitrah baginya, karena hal itu berhubungan langsung dengan kebutuhan pokoknya, sehingga tidak perlu disewakan atau dijual. Nah, apabila seseorang memiliki sesuatu untuk membayar zakat fitrah, tetapi ia memiliki utang yang senilai dengan itu, maka ia tetap harus mengeluarkan zakat fitrah, kecuali jika utangnya harus dibayar pada waktu itu juga. Nah, maka harus didahulukan utangnya, dan zakat tidaklah wajib baginya, karena pembayaran utang wajib dilakukan karena ia merupakan hak Adam atau hak kemanusiaan yang tidak gugur dengan kondisi yang sulit. Nah, lalu sebagaimana kita tahu bahwa ukuran zakat fitrah ini yaitu sebanyak 1 sok, atau 1 sok ini sama dengan 1/6 liter Mesir atau 11/3 wadah Mesir, sebagaimana dinyatakan dalam syarah Dardil dan yang lainnya. Ia sama dengan 2000
167 gram, atau itu setara dengan gandum. Apabila menggunakan timbangan 1 sok gandum, maka mereka menyatakan bahwa makanan selain gandum itu lebih ringan daripadanya, sehingga apabila selain gandum itu dikeluarkan, timbangannya sama dengan gandum, tentu akan lebih dari 1 sok. Apabila di suatu daerah makanan utamanya itu lebih berat daripada gandum, seperti beras misalnya, maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut. Nah, sebagai timbangan dari adanya perbedaan itu. Nah, jika kita genapkan untuk kehati-hatian, maka itu jumlahnya kurang lebih 2,5 kg. Bagi yang berbuat lebih, maka ada kebajikan di dalamnya, maka akan lebih baik. Nah, Imam Nawawi juga pernah berkata dalam Raudhah, telah menjadi sulit membuat batasan 1 sok dengan timbangan, karena 1 sok yang dikeluarkan di zaman Rasulullah SAW adalah takarannya diketahui dan berbeda-beda ukuran timbangannya karena perbedaan benda yang dikeluarkan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, dan yang lain. Nah, yang benar menurut Yusuf Al-Qaradawi, apa yang dikatakan Imam Abu Al-Farj Ad-Darimi itu bahwa dijadikan pegangan adalah takaran, bukan timbangan. Nah, dan yang wajib hendaknya dikeluarkan yaitu 1 sok yang sama dengan 1 sok di zaman Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak menemukan takaran dan timbangan, maka hendaknya ia mengeluarkan 4 mud. Ya, 1 mud itu sama dengan sepenuh 2 telapak tangan, seperti ini. Seseorang yang pertengahan, jadi tidak badannya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Nah, ini 4 sidukan tangan menurut cara ini. Nah, itu sama dengan 1 sok. Jadi barang siapa tetapi tetap barang siapa yang melebihkan, maka ada kebaikan di dalamnya. Nah, juga zakat ini bisa ditunaikan dengan uang. Menurut Imam Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Ash'ab berpendapat bahwa mengeluarkan harganya itu diperbolehkan dalam bentuk uang. Hal itu diriwayatkan pula dari Umar bin Abdul Aziz serta Hasan al-Basri. Nah, lalu riwayat Ibnu Abu Syaibah dari Aun, ia berkata, aku telah mendengar surat Umar bin Abdul Aziz yang dibacakan kepada abdi gubernur Basrah, bahwa diambil dari haji pegawai kantor masing-masing setengah dirham. Nah, Imam Hasan berkata, tidak mengapa dikeluarkan beberapa dirham untuk zakat fitrah. Abu Ishaq berkata, aku mendapatkan orang-orang bayar zakat fitrahnya pada bulan Ramadan beberapa dirham seharga makanannya. Nah, di antara alasan yang memperkuat pendapat yang telah disebutkan tadi, dan ada sabda Rasulullah SAW, cukupkan orang-orang miskin pada hari raya ini, jangan sampai meminta-minta. Mencukupkan itu bisa dengan harganya, bisa pula dengan makanannya. Kadangkala harganya itu lebih utama, sebab terlalu banyak makanan orang fakir menyebabkan kehendak untuk dijual. Sedangkan apabila harganya si fakir ini bisa langsung mempergunakannya untuk membeli keperluannya seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Intinya diperbolehkan kita membayarkan zakat ini sesuai dengan takaran makanan pokok, yaitu kurang lebih 2,5 kg beras tadi, atau makanan pokok kembali ke makanan pokok seperti gandum dan yang lainnya, atau kita membayar seharga dengan makanan pokok yang biasa kita makan. Nah, lalu menurut Hanafiyah, seseorang itu boleh memberikan zakat fitrah itu dengan harganya sesuai dengan harganya, baik dengan dirham, dinar, uang, barang, atau apa saja yang ia kehendaki. Karena hakikatnya yang wajib itu adalah mencukupkan orang fakir miskin dari meminta-minta. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, cukupkanlah mereka dari meminta-minta hari ini. Nah, mencukupkan orang fakir dan miskin ini dari meminta-minta dapat tercapai dengan membelinya harga. Bahkan itu lebih sempurna dan mudah karena lebih dekat untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, maka jelaslah bahwa teks hadis tersebut mempunyai ilat atau sebab, yaitu al-ighna. Lalu berlanjut kepada orang yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i bahwa wajib menyerahkan zakat fitrah ini kepada golongan orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 60. Dan juga adapun jumhur ulama memperkenankan membaginya kepada asnaf yang 8 dan mengkhususkannya kepada golongan fakir dan miskin, karena zakat fitrah adalah zakat juga sehingga masuk pada keumuman surah At-Taubah. Nah, hadis-hadis yang dikemukakan oleh para ulama menunjukkan bahwa maksud utama dari zakat fitrah adalah mencukupkan orang-orang fakir di hari raya Idul Fitri, sehingga mendahulukan mereka
jika mereka ada, tetapi ini tidak berarti mencegah diberikannya kepada kelompok lain sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Nah, orang yang tidak berhak mendapatkan zakat fitrah juga ada. Nah, menurut Yusuf Al-Qaradawi itu selama zakat fitrah itu adalah zakat, maka tidak boleh diserahkan kepada orang yang dilarang menerima zakat, seperti orang kafir yang memerangi Islam, atau kafir harbi, orang murtad, orang fasik yang merusak Islam dengan fasikannya, orang kaya baik dengan harta maupun dengan usahanya, atau penganggur yang sanggup berusaha akan tetapi tidak berusaha, atau orang tua, anak ataupun istri. Hal itu sama saja karena jika seseorang muslim menyerahkannya kepada mereka, maka sama dengan menyerahkannya kepada dirinya sendiri. Ya, mungkin cukup sekian dari Ana. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari Ana sendiri, dan kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.